Dokter baik atau dokter jahat? Siapa yang mau mengunjungi dokter yang lebih sering menggunakan tang daripada stetoskop? Ahli gizi ini sangat manis dan membantu. Mereka perhentian terbaik untuk memperbaiki pola makanmu. Katakan apa masalahmu, Pak? Kevin mengalami masalah yang sangat serius. Perutnya tidak terlihat sama sekali. Otot perutnya juga sudah hilang dan perutnya yang keroncongan membuatnya tetap terjaga. Ahli gizi yang baik mendiagnosisnya dalam sekejap. Yang harus disalahkan keinginan makan makanan cepat saji. Burger, larang itu dengan segera. Roti, keripik, dan soda manis juga harus ditinggalkan. Kevin sudah merasa panik. Lalu apa yang harus aku makan? Buah dan sayur adalah segalanya. Semua ini sangat lezat dan juga bergizi. Kevin tidak setuju. Sepotong kembang kol tidak bisa bersaing dengan burger yang lezat. Tapi ahli gizi yang baik bisa meyakinkan pasien tentang manfaat buah dan juga sayuran. Kue kering sangat mengganggu pencernaanmu. Lemak dan gula kombinasi yang mudah meledak. Kevin tidak tahan lagi. Combo apa? Sungguh tidak peduli berapa lama, ahli gizi yang baik akan selalu menjelaskan rencana mereka, manfaatnya, dan hal lain yang mungkin perlu kau tahu. Kami akan katakan tidak pada pizza dan halo pada brokoli dan telur. Ketika berhenti dari makanan cepat saji, kau akan sedikit dibutakan oleh rasa lapar. Tapi semua masuk akal. Tidak ada burger, kita beralih ke sayuran. Psikolog siap membantu mengatasi masalah apapun. Pasien datang untuk bicara perasaan terdalam mereka dan dapat nasihat berguna. Dan Adam di sini memiliki masalah yang paling serius di dunia. Untungnya, dia bisa katakan semua pada psikolog. Jangan takut, duduk lebih dekat. Tidak sedekat itu. Oh, psikolog ini bahkan memberinya bantal yang nyaman. Sangat perhatian. Adam akhirnya siap membicarakan masalahnya. Sejak dia masih kecil, dia sangat takut pada badut. Mereka besar dan penuh warna, dan juga mereka sangat lucu. Kenapa mereka punya tawa yang menyeramkan, dokter? Psikolog harus menyusun rencana perawatan saat mereka berbicara. Tapi, mungkin tidak. Nasib Alex tidak terlalu menarik bagi psikolog ini. Ini di bawah nilai upahnya. Dan mudah untuk memecahkan masalah si pasien. Terapi kejut. Apa ini? Tahun 1950-an, orang-orang masih melakukannya. Itu cepat, tapi memang agak mahal. Dan juga menyakitkan. Adam keluar dari sana. Dia perlu mencari psikolog lain. Tapi kejutan tidak menyenangkan menunggu di balik pintu. Selanjutnya. Ternyata pria dewasa juga takut untuk pergi ke dokter. Tapi dokter yang baik akan temukan cara untuk membantu. Hal pertama yang harus dilakukan meyakinkan pasien. Selesai. Setidaknya Kevin tidak menangis lagi. Dengar, kita perlu melakukan pemeriksaan cepat, oke? Hasilnya adalah Kevin sehat. Kerja bagus, Kevin. Dokter yang baik selalu membuat pasiennya merasa dimengerti dan diyakinkan. Namun Ryan mendapatkan resep obat. Tapi sangat pahit dan mengerikan. Dan tidak mungkin kalau dia akan memasukkannya ke dalam mulut. Biar si dokter meminumnya jika dia menyukainya. Tapi dokter yang baik bisa membuat pasien yang paling buruk mendengarkan alasannya. Bagus sekali. Sekarang Ryan sangat senang karena dia juga mendapat permen lollipop. Dan ini pasien terakhir untuk hari ini. Oke sayang, mari periksa refleksmu. Oh, dokter Alex yang malang. Dia dapat dari pasiennya. Anak baik, refleks yang baik. Ambil lollipop ini. Sebaiknya orang ini membawakan satu toples permen untuk keamanannya sendiri. Selamat datang di tempat terakhir di dunia yang diinginkan siapapun.
Kantor dokter gigi. Asistennya jelas tidak terlalu peduli dengan kebersihan pribadi. Kantornya siap menerima pasien. Dan ini dia korban pertama. Dan tidak ada yang akan menenangkannya. Aturan umum dokter yang tidak kompeten adalah menakuti pasien hingga pasiennya tidak sadarkan diri. Dengan begitu, mereka tidak perlu obat bius. Apa kau yakin ini kantor dokter gigi dan bukannya ruang penyiksaan? Tapi hanya ini cara yang bisa dilakukan dokter gigi dan asistennya. Namun, pasien suka dengan hasilnya. Semua sangat senang. Pasien menyukai senyum barunya, dan dokter gigi menghitung keuntungannya. Selanjutnya, kita berada di dokter mata. Kukunya yang panjang tidak membuat takut pasiennya. Sebenarnya, sebagian berpikir itu sangat keren dan trendy. Silakan masuk. Ini Pinky, dan dia punya masalah yang serius. Penglihatannya mulai hilang. Mari mulai dengan pemeriksaan standar. Kita akan mulai dengan alfabet. A, B, C, D. Siapa yang bisa menolak ikut menyanyikan lagu anak-anak yang paling ikonik? Ini sangat menyenangkan. Dia dokter yang hebat. Cukup bercandanya. Pinky, kau butuh kacamata. Mari coba gunakan ini. Wow, dunia jadi jelas lagi. Tapi Pinky tidak bisa memakai ini. Ini tidak bergaya. Bagaimana dengan lensa kontak? Oh, ada satu batasan. Dokter dan bukunya tidak bisa menunjukkan cara memakainya. Aku punya ide. Tarik lensanya memakai lidah dan pindahkan ke mata pasien. Oh, ini terlihat tidak cukup higienis. Tapi Pinky tidak peduli dengan hal seperti itu. Masalah akhirnya terpecahkan. Dia bisa melihat, dia bisa melihat. Semua orang sangat senang. Dokter kulit memiliki solusi untuk semua masalah kulit. Kylie mengharapkan keajaiban dari dokternya. Jerawat yang mengerikan, menyeramkan, dan menakutkan ini harus segera dihilangkan. Itu kan hanya jerawat. Dokter kulit punya banyak krim jerawat dan juga salep di kantornya. Mari coba salah satunya. Apa itu membantu? Ups, bukan itu hasil yang diharapkan oleh Kylie. Jangan panik, dokter akan memperbaikinya sekarang. Ini masih belum berhasil. Dan sekarang Kylie berada di ambang patah semangat. Kau yakin tahu yang kau lakukan, dokter? Kurasa tidak ada yang bisa kita lakukan soal itu. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan dokter meragukan ini adalah menyamarkannya. Permata imitasi sangat menakjubkan, iya kan? Tidak ada jerawat, hanya kilap. Kylie merasa benar-benar puas. Sudah seharusnya, kini dia punya sesuatu untuk dibanggakan pada temannya. Ahli bedah dapat menafsirkan hasil ronsen yang paling rumit. Namun terkadang diagnosisnya bisa mengecewakan. Kini dia harus beritahu Michael kabar buruknya. Persendiannya sudah terkilir. Sekarang kita harus membalutnya dengan cukup erat. Pasien merasa sangat kesal. Hidup itu menyakitkan. Tapi dokter ini membuatnya merasa sangat nyaman. Dia akan melakukan uji pendahuluan. Ini baik-baik saja. Akan sembuh dalam waktu singkat. Waktunya untuk Nina Bobo. Lebih berhasil dibanding pembiusan. Ini pendekatan yang tidak biasa, tapi pasien menyukainya. Terutama saat mereka bangun. Michael tidak merasa kesakitan dan perban itu menjadi karya seni. Wow, dia juga dapat permen untuk perilaku baiknya. Namun lebih bagus sejarang mungkin untuk mengunjungi dokter bedah. Tidak peduli seberapa baiknya dia. Dan ini ruang USG. Jika tidak ada pasien, dokter akan menggunakan monitor itu untuk menonton video online. Dan kenapa tidak? Monitornya ada di sebelah sana, tapi dokter buruk ini harus mau berhenti sejenak. Dia punya pasien. Mari lihat keadaan bayinya. Dokter, kau harus pakai sarung tangan kan?
Apakah dokter ini diizinkan untuk bekerja? Dokter melihat ke monitor dengan seksama. Dokter, apa itu? Maaf, permainan ini benar-benar menarik. Aku tidak bisa berpaling. Bagaimana kau menahan teriakan kekalahan itu? Phew, sungguh pasien yang sangat penakut hari ini. Takut akan sedikit teriakan? Terserah, itu masalahnya. Waktunya makan. Dokter, sepertinya aku akan melahirkan. Aku butuh bantuan. Oh, astaga, maafkan aku soal itu. Aku sedang istirahat. Seseorang kan perlu makan. Ini adalah antrian untuk ahli THT. Sungguh menyakitkan dilihatnya. Pilek dan flu bukanlah lelucon. Telinga, hidung, tenggorokan. Setiap pasien punya masalah masing-masing. Siapapun yang pergi ke dokter THT yang baik selalu mendapatkan pengobatan yang baik. Hidung itu bisa mencium bau lagi. Sakit telinga itu terasa lebih baik. Apa rahasia sang dokter? Semua itu ada pada pendekatan. Iya, dia terlihat agak aneh. Tapi dia lakukan tugasnya dengan sempurna. Dan dia terus membuat dirinya terkena semua jenis flu. Dan aturan utama dokter ini, tidak ada obat yang pahit. Hanya perbincangan ringan dan obat yang menyenangkan. Pasien yang keluar dari kantor ini selalu sehat dan bahagia. Pasangan ahli bedah trauma ini lebih baik membaca ensiklopedia medis. Tapi mereka hanya bercanda. Orang ini butuh bantuan segera. Tapi jelas dia datang pada saat yang buruk. Para dokter tidak punya pengalaman. Jadi mereka lakukan yang mereka bisa. Kurasa ini perlu diputar. Bukankah itu yang dikatakan buku petunjuk? Ups, salah tulang. Yang lain punya pendapat berbeda. Bukankah leher bertanggung jawab atas tulang di tangan atau apapun? Meleset lagi. Ayo, kita perlu satukan pikiran dan memikirkannya. Cepat. Meleset yang ketiga. Bisakah kalian untuk berhenti saja, kumohon? Baiklah. Beri perban padanya dan kirim dia pulang. Oh, baiklah, Mumi sudah siap. Dan jari pasien itu sebenarnya sudah tidak sakit lagi, tapi bagian tubuhnya yang lain. Kalian suka video tentang dokter ini? Mana yang ingin kalian temui? Tulis di kolom komentar. Pastikan beri suka pada video ini jika menikmatinya dan berlangganan jika kalian masih baru. Klik belnya agar tak melewatkan sketsa lucu lainnya di Trum Trum Wow.